mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diridhoi ya, dan apa-apa yang menjadi harapan, cita-cita ya, impian Bapak dan Ibu semua direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut ya Mas Rozi Uno. Wah, siap Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Siap. Jelas Mas. Oh, Tinggal mungkin sedikit kali ya. Naikkan dikit cek ya gitu. cek. Eh, Jelas nggak ya? Oke, jelas ya? Jelas Jelas. ya, alhamdulillah. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Dahsyat. luar biasa dahsyat. Ini luar biasa ada 250.000 orang ya yang bergabung. Iya, ini luar biasa ya dari mana aja ini paling jauh Kang ini. Ini sepertinya ada juga Mas dari luar negeri ya sepertinya ya. Ada Oh, ya sepertinya biasanya ada juga tuh dari Malaysia tentu ya. Malaysia ada juga dari Taiwan, ada dari Hong Kong, dari Dubai tuh. Malah dari Dubai juga. Malah oh, sempat juga Mas ada yang daftar dari Belanda Masya Allah. ikutan grup gitu ya. Wih, serius tapi orang Indonesia sih. Baik. Siap, siap. Wah, keren, keren. Dari Medan, Jambi, mana aja tadi ya? Palu, Masya Allah ini luar biasa ya. Teknologi memudahkan kita belajar from everywhere ya, tanpa harus khawatir dengan lokasi, jarak ya. Dan ini juga lebih efisien. Kita bisa sambil rebahan mungkin sebagian orang sambil nonton TV atau apa ya. Tapi malam hari ini saya minta waktunya Bapak Ibu 1 jam kita fokus ya ke materi karena eh, materi yang kita sampaikan kalau di Sambi biasanya tidak 100% masuk. Maka kenapa saya minta Bapak Ibu semua mulai kosongkan gelas, ambil pulpen, catat mana-mana yang sekiranya nanti bisa menjadi wawasan baru ya biar Bapak Ibu terus ingat ya dan tinggalkan semua pengetahuan yang sudah Bapak Ibu tahu di depan pintu ya artinya eh misalnya nih saya menyampaikan sesuatu Bapak Ibu sudah tahu sebaiknya tinggalkan dulu kosongkan gelas biar apa biar apapun yang saya sampaikan itu masuk ya masuk ke Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah terima kasih Kang Asdin atas waktunya. Malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana setiap keluarga ya itu menjadi setiap keluarga itu berdaya ya, keluarga itu berdaya secara ekonomi ya khususnya mereka-mereka yang sudah belajar ilmu money rezeki, kita sudah belajar bagaimana memuliakan terumbu karang, membuka perisai, disiplin data, dan lain sebagainya. Ini next level dari ilmu mandiri rezeki. Setelah kita dibersihkan semua, maka what next dari itu semua? Yakni adalah bagaimana setiap keluarga yang ada di Indonesia itu berdaya secara ekonomi tanpa menggantungkan dari orang lain, tanpa menggantungkan dari bank, ya. Bahkan ketika kita sudah benar, ya, ketika kita sudah benar dalam secara ekonomi, secara tidak langsung kita bisa membantu saudara-saudara kita, ya, membantu saudara-saudara kita yang perlu bantuan dari kita. Itulah kenapa tema kita malam hari ini, ya, cerdas keuangan ala makna rezeki, ya, menjadi keluarga berdaya dengan emas maupun dinar khairul razikin. Oke, saya langsung ke materi. Nanti Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan boleh kita diskusi. Kita nanti buka di sesi tanya jawab ya. Saya akan present dulu materi kita karena sudah jam 8 ya. Baik, kita langsung mulai ke materi. Menjadi keluarga yang berdaya dengan dinar khairul razikin. Kenapa sih Pak harus dengan dinar khairul razikin? Karena memang tema malam hari ini kita spesifik. Bagaimana sih setiap keluarga yang ada di Indonesia itu punya bekal yang cukup dalam hal ekonomi sehingga tidak menggantungkan dari siapapun di kehidupannya. Baik itu sudah nggak kenal yang namanya asuransi, sudah nggak kenal yang namanya mohon maaf ya pinjol, ya, kemudian pinjam ke bank, pay letter, kartu kredit dan lain sebagainya. Insya Allah, ya.
Insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita. Lantas bagaimana cara kita menjadi keluarga yang berdaya dengan dinar khairul razikin? Ya, karena kenapa sih Pak ini harus dengan dinar? Nanti kita bahas kenapa. Oke, ini dia pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam. Sejauh ini jarang sekali kita diajarkan ya di sekolah-sekolah tentang pentingnya keluarga itu berdaya secara ekonomi. Ya, lebih banyak kita diajarkan tentang ilmu basic ya, ilmu basic kita, pondasi kita, khususnya dari sisi keagamaan dan lain sebagainya. Tapi dari sisi ilmu ekonomi itu jarang. Itulah kenapa secara tidak langsung masyarakat kita masih perlu banyak diedukasi tentang ini. Bahwasanya dengan umat Islam yang berdaya itu akan banyak orang-orang yang terbantu dengan kita, ya, dengan zakat yang kita keluarkan. Makanya kenapa kita menggalakkan edukasi ini untuk membantu biar semakin banyak orang yang kebuka wawasan dan cakrawalanya tentang ekonomi, khususnya berdaya secara ekonomi di setiap keluarga. Dan sebenarnya Islam sudah mengajarkan ini dari sejak lama, ya. Dari sahabat-sahabat yang kita tahu kisah-kisah mereka luar biasa, mencontohkan yang baik, ya. Bahkan dalam Al-Quran juga dikisahkan ya, dalam Al-Quran, Sunnah dan kisah sahabat, Al-Quran ayat Al-A'raf ayat 31, dan juga hadis dari Abu Hurairah, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada orang mukmin yang lemah. Artinya apa? Kita jauh lebih baik ketika keluarga kita, diri kita itu lebih berdaya ya dibanding kita minta bantuan dari orang lain gitu. Lalu kita juga banyak tahu kisah sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang dimana dulu beliau luar biasa kekayaannya. Kemudian juga kekayaan Umar bin Khattab, kita juga tahu bagaimana beliau mewariskan 70.000 properti, ladang pertanian, cash flow pada saat itu ya. Kemudian Utsman bin Affan juga sama, punya simpanan uang dinar, mewariskan properti, bahkan sampai hari ini kita tahu Utsman bin Affan ada hotel yang masih beroperasi dan seluruh keuntungannya dikembalikan lagi ke umat. Itu kan luar biasa. Orang yang nggak ada, tapi amal jarinya terus mengalir. Manfaatnya bagi orang banyak terus masih ada sampai hari ini. Sedangkan kita, orangnya ada, masih ada nggak warisannya? Ya, jadi pastikan kita bisa meninggalkan hal yang baik bagi orang-orang setelah kita. Kemudian juga Zubair bin Awam, Amr bin As, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Ini coba jangan dicoret-coret ya. Bisa nggak ya dihapus ini? Hmm, bentar. Bisa ulangi lagi ya. Sepertinya ada coret-coretan. Oke, ini tadi tentang sahabat dan artinya apa? Dari zaman Nabi berarti ada ilmu yang bisa kita pelajari dari mereka. Kemudian persoalan terbesar umat Islam saat ini tidak sadar keuangan. Ya, bagi mereka yang penting uang masuk, bisa langsung dipakai, langsung habis. Tidak pernah diajarkan bagaimana uang menghasilkan uang, aset menghasilkan aset. Emas, bahkan kita bisa hidup dari aset yang kita punya tanpa harus bekerja lagi. Ibaratnya kalau sekarang itu sumur kita baru satu, bagaimana bisa punya sumur kedua, sumur ketiga? Sumur yang saya maksud adalah sumur income, ya, sumur income yang terus membackup hidup kita selamanya tanpa harus kita bekerja lagi. Mau nggak Bapak Ibu belajar tentang ilmu ini? Ya, kalau mau tulis di komen ya, mau Pak gitu. Ya, karena memang kebanyakan sebagian dari kita itu pada nggak mau mempelajari ilmu ini, padahal orang-orang Chinese itu diajarkan dari kecil mereka. Mereka diajarkan dari kecil untuk menabung, yang hasil dari tabungan itu mereka untuk gunakan untuk berbisnis, menghasilkan menghasilkan aset, uang menghasilkan uang dan seterusnya. Sedangkan kita, apapun yang masuk langsung habis, apapun yang masuk kita berpacu dengan waktu untuk dihabiskan. Padahal ini tidak tepat. Sehingga kita akhirnya apa? Seumur hidup, sama halnya seperti hamster, muter aja di tempat yang sama, ya, berangkat pagi, pulang sore, penghasilan pas-pasan, dan seterusnya. Tidak berpikir bagaimana apa yang sudah kita kumpulkan itu bisa terus
berbakti kepada kita setiap tahunnya, setiap bulannya, tanpa kita harus bekerja lagi untuk bagaimana menghasilkan itu. Pak, apakah ini money game? Apakah ini apalah yang sifatnya di situ di luar sana? Bukan, ini real. Anda menghasilkan dari aset yang Anda punya. Ya, makanya kenapa malam hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, ini dia, cara mudah perencanaan keuangan, pastikan kita punya perencanaan-perencanaan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, jangka panjang kita pasti sebagian orang adalah bagaimana di masa pensiun sudah tidak lagi bergantung dari cucu, anak, dan sebagainya. Ya, kalau seandainya kita masih saat ini masa produktif, maka pastikan di masa pensiun Anda nanti tidak merepotkan orang-orang di sekitar Anda, termasuk anak, cucu, dan lain sebagainya. Karena apa? Anda sudah punya bekal yang Anda sudah persiapkan di masa lampau. Jadi ibaratnya sekarang Anda sudah tinggal panen begitu. Lantas bagaimana kalau kita sendiri belum punya bekal itu sama sekali, Pak? Ya malam hari ini bekal pertama Anda untuk bisa belajar yang bisa Anda pakai ke depannya, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Nah, ini dia bagaimana perbedaan orang kaya dan orang gaya. Orang kaya itu dia rutin menabung. Jadi kalau seandainya punya keinginan mobil, dia tanya dulu ke dealer, "Pak, berapa mobil ini?" Harganya 500 juta. Nah, kalau dia cerdas, kalau orang kaya, itu dia setelah tahu angka 500 juta, dia langsung bagi. Ya, dia langsung bagi kalau seandainya menyimpannya dalam bentuk emas, maka 500 juta dibagi harga emas hari ini 1,5 juta. Ketemu misalnya dia harus nabung 300 gram. Maka yang dia lakukan adalah bagaimana jangka waktu selama 5 tahun dia bisa nabung sebanyak 300 gram. Begitu. Jadi terkumpul 500 gram. Jadi ibaratnya 300 gram. Jadi menunda kesenangan di awal. Ya, beda dengan orang gaya. Ya, beda dengan orang gaya, dia langsung tinggal datang ke dealer, ambil mobil, bayar DP, bayar tanda jadi. Habis itu setiap bulan menabung 4 sampai 5 juta sampai terpenuhi angka mobil tadi. Misalnya 500 juta sampai lunas biasanya ada pertambahan yang harus kita bayarkan, ya. Ibaratnya kalau kita bilang ini riba, ya, riba. Kenapa riba? Karena sebenarnya harga 500 tapi Anda bayar sampai lunas jadinya bisa jadi 600, tergantung berapa tahun Anda ambil. Yang 100-nya ini riba, ya. Jadi ibaratnya Anda menambah waktu Anda atau menambah dari uang atau aset Anda untuk membayar sesuatu yang value-nya setelah Anda beli, Anda naiki mobilnya, hari itu juga harga turun, ya. Kalau nggak percaya, habis ini datang ke dealer, beli mobil, besoknya langsung jual lagi. Harga tidak akan sama. Belinya 500, Anda jual lagi 500. Nggak mungkin, ya. Pasti ada penurunan nilai seketika, ya. Jadi ibaratnya ini yang harus Anda rubah, menunda kesenangan untuk jangka panjang. Kenapa demikian? Karena kalau Anda sudah tahu kebutuhannya 300 gram, Anda tabung rutin sampai 5 tahun, terpenuhi angka 300, bisa jadi mobil yang Anda inginkan itu hanya cukup membayar 200 gram saja. Jadi yang 100 gramnya itu bonus buat Anda. Itulah bedanya orang kaya dengan orang gaya. Orang kaya menunda kesenangan. Orang gaya ya mengambil kesenangan di depan, ya, lalu ke belakangnya dia harus bekerja lebih, ya, dibanding dibanding yang sebelumnya. Karena untuk menutupi sisa tambahan yang 100 jutanya tadi. Oke, ini dia. Ingin berdaya, mulailah dari emas dan dinar. Ini kita sudah mulai masuk ke pokok materi kita, ya. Kenapa sih Pak harus dinar, harus emas, ya? Eh, ini saya sudah riset, ya, sudah riset dari berbagai macam aset yang dimiliki oleh semua orang, baik itu yang berupa properti, baik itu yang berupa tanah, kontrakan, kos-kosan, ruko, sukuk, kripto, apalagi yang Bapak Ibu tahu, ya, forex, saham, ya. Insya Allah ini yang terbaik, emas dan dinar, karena memang nubuahnya Allah sendiri yang jamin bahwasanya emas dan dinar inilah yang membantu menyelamatkan kita sampai akhir zaman nanti, di mana huru hara mulai datang, mulai kita bisa rasakan sekarang, lalu tipu daya dan lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan di luar emas dan dinar.
Kenapa emas dan dinar tidak bisa mereka melakukan tipu daya itu? Karena Allah sendiri yang jaga. Ya, emas adalah mata uang Tuhan, mata uang Allah yang memang tidak bisa dibuat duplikasinya. Belum pernah sampai hari ini kita melihat emas made in China. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu melihat emas made in China? Nggak ada. Karena nggak ada tiruannya gitu. Dan emas hanya bisa ditambang. Ya, emas hanya bisa ditambang. Emas itu gift, pemberian dari Allah. Dan asal muasalnya bagaimana? Ya, dulu bisa jadi dari proses eh, ketika proses penciptaan awal semesta, kan kita bisa lihat emas berserakan di muka bumi ini. Ya, ditemukan di Freeport, kemudian ditemukan di mana? Di Afrika, ya. Dan seperti India, Malaysia itu aja nggak ada tambang emas gitu. Dan Indonesia, Masya Allah itu tambang kita luar biasa. Hanya saja pengelolaannya yang kita belum bisa maksimal. Sehingga kita punya tambang tapi belum merasakan kesejahteraan dari emas dan dinar itu sendiri. Itulah kenapa kita setidaknya memulai dari keluarga kita terlebih dahulu, ya, tanpa harus bergantung dari pemerintah, ya. Itulah kenapa tadi saya bilang untuk menjadi keluarga yang berdaya, kita mulai dari diri kita mulai sekarang juga, ya, untuk praktek, ya. Nah, sesuai hadis Nabi, sebentar, ini coret-coretannya kurang nyaman ya. Oke, sesuai hadis Nabi, layatiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi ila dinar wa dirham. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Kita kurang apa lagi pegangannya? Kalau kita seorang muslim, maka pegangan kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Tuntunannya ada, ya. Berapa kali kata-kata minaz zahab ya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mata uang kita yang di mata uang universal yang diakui oleh seluruh dunia ya emas. Jadi kita nggak perlu lagi penyesuaian dari awal untuk emas ini. Dan emas ada fisiknya, ya. Dan kita sudah melihat tanda-tanda dari hadis ini akan datang suatu masa di masa itu semua akan jadi abu, ya, akan jadi abu. Kenapa saya bilang zaman zaman ini sekarang kita sudah bisa melihat, ya, ada namanya kripto, ada namanya apa lagi ya? Saham, reksadana, suku. Kemudian semua yang berbau digital, ya, semua yang berbau digital itu akan hilang. Ya, akan terjadi crash internet apalagi semua, ya, akan datang masa itu. Yang selamat adalah mereka-mereka yang punya simpanan emas fisik. Ya, saya nggak bilang emas digital. Emas digital yang Anda beli itu juga bisa hilang. Kenapa Pak bisa hilang? Ya karena sistemnya digital, hanya angka. Anda nggak pegang apapun terhadap aset Anda. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi Anda harus megang sendiri fisiknya, Anda simpan sendiri. Ya, nubuahnya begitu. Kenapa? Ketika aset itu Anda pegang sendiri, maka kendali kendali keluarga Anda, kendali keamanan finansial Anda berada di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Kenapa sih tadi yang digital-digital bisa bahaya, Pak? Ya karena kendali kita di tangan orang lain. Kendali kita di koneksi internet. Nggak ada internet, Anda mana bisa bayar-bayar kiris. Betul nggak? Kemarin coba lihat berita di China. Saya lihat kemarin, ya, di China itu kita melihat kemarin sempat ada badai tipon, ya. Badai tipon itu mengakibatkan koneksi internet dan lain sebagainya itu semua tidak berfungsi, koneksi internet, listrik dan lain sebagainya. Impact-nya apa? Mereka yang semua serba digital, bayar kiris, ya, scan barcode dan lain sebagainya, nggak fungsi, semua kembali ke zaman batu. Yang mereka bingung gimana? Butuh makan, butuh harian. Akhirnya apa? Kembali ke zaman batu, barter apa yang mereka punya. Itu ada di kota mana coba nanti lihat ya, Wuhan atau mana itu. Mereka bayar pakai sendal, bayar pakai apa barang yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu artinya apa? Kita sudah harus aware dari sekarang, mempersiapkan hal-hal yang di luar kendali kita. Karena kita udah bisa melihat sekarang ada perang ya, ada huru-hara yang kita bisa lihatlah sekarang itu sudah mulai kelihatan dari hadis Nabi ini.
Oke, ini dia kenapa dinar. Solusinya adalah dinar. Kenapa? Dari zaman Nabi, satu dinar itu bisa dibelikan satu kambing. Dan sekarang sama. Satu dinar itu nilainya hari ini 7 jutaan. 7 jutaan kalau kita berkurban itu sudah dapat dua kurban. Luar biasa. Dari zaman Nabi sampai sekarang itu satu dinar nilainya sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena bahan dasar dinarnya sendiri adalah emas. Ya, coba bandingkan dengan ketika awal negara Indonesia merdeka, uang kita saat itu 100 perak, ya kan? Kita saat itu bisa beli emas banyak. Dan sekarang itu hilang. Bahkan uang 100.000 kita bisa lihat dapat apa dengan uang 100.000. Dulu bisa dapat banyak, dapat telur, beras, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke mall, minim 200 sampai 500. Ya, artinya apa? Itulah yang namanya inflasi. Value dari aset yang kita punya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena ada tanda kutip maling. Maling itu maksudnya gini, yang namanya inflasi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, inflasi itu diciptakan untuk mengambil uang kita tanpa harus perang. Dan itu legal di mata pemerintah. Dan itu legal secara keseluruhan di dunia. Ya, karena apa? Diciptakan untuk itu, untuk mengambil aset kita, bahkan bisa menembus berangkas kita tanpa harus izin kita. Kita hanya happy saja, uang kita masih 1 miliar di bank. Padahal realitanya sebenarnya sudah nggak 1 miliar. Bisa dibuktikan ketika beli barang. Itulah kenapa beda kalau Anda belinya dinar. Beda ceritanya ketika Anda beli emas. Ya, mau terjadi huru hara kayak apapun dari zaman Nabi, aset Anda sama, tetap nggak berkurang dan nggak bertambah. Bahkan di zaman sekarang nilainya lebih tinggi. Sebenarnya bukan nilai emasnya itu lebih tinggi, dia menyesuaikan terjadinya inflasi, ya, hiperinflasi tadi. Bagaimana uang dicetak lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang dibutuhkannya 5, dicetaknya 10. Jadi limanya inilah yang nggak berguna. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini dia kenapa emas, ya, kenapa emas maupun dinar. Yang pertama, emas ataupun dinar tidak ada masa kadaluarsa. Terbukti tadi ya, satu dinar dari zaman Nabi sampai hari ini sama. Bentuk emasnya tidak berkarat, ya, tidak berkurang sedikit apapun. Coba simpan dalam bentuk kertas, maka kertas tadi akan rusak dan lain sebagainya. Tahan terhadap inflasi, sampai detik ini juga tidak bisa dipalsukan, dan semakin disimpan jangka panjang, semakin untung melindungi aset kita. Apalagi kalau kita dagangkan seperti halnya toko emas. Jadi nggak pernah ada cerita toko emas itu tutup. Toko emas tutup terjadi ketika tidak tepat dalam pengelolaan manajemen keuangannya, bukan karena bisnisnya. Ya, jadi bisa saja modalnya diambil untuk keperluan bisnis yang lain. Ini biangnya kalau kita punya toko emas habis, tutup, ya. Dan juga hilangnya trust dari konsumen yang pernah beli dari kita, misalnya begitu. Oke, ini dia pertumbuhan emas. Kita bisa lihat tahun ini saja Bapak Ibu 15 sampai 40% kenaikan emas. Jadi kalau bandingkan dengan aset apapun tahun ini emas the best ya. Saya sudah cek kemarin bandingin emas dengan timah, bandingin emas dengan tembaga, bandingin emas ya tetap emas sejauh ini yang terbaik ya. Karena properti kita tahu kenaikannya memang tinggi ya 15 juga 15% per tahun, tapi ketika kita butuh uangnya mau jual lagi tak semudah itu Ferguson untuk jualnya. Bahkan Anda harus diskon terlebih dahulu agar cepat laku ya. Apalagi kejadian COVID ketika tahun 2020 sampai 2022. Berapa banyak kita melihat hotel dijual, ya, rumah, ruko dijual diskon 50%, tak laku. Beda kalau Anda simpan emas, simsalabim, langsung. Ya, langsung banyak yang mau. Kenapa? Karena suplainya terbatas, yang mau banyak. Oke, kita langsung ke materi inti, ya. Ini ilmu dagingnya di sini. Lantas bagaimana sih Pak biar keluarga kita itu berdaya? Rahasianya adalah Anda ya kita samakan LOP kita. Kalau Anda sudah belajar ilmu money rezeki, perkuat persepsi Anda, perkuat LOP Anda, keluarga saya harus punya minim 20 dinar. Pak, saya nggak mungkin. Nah, itu kata-kata itu hilangkan.
Pak, saat ini gaji saya sekian, sekian, sekian. Stop. Ya, Anda kan punya Allah. Anda tahu semua yang punya di dunia ini kuasa Allah. Anda cuma minta 20 dinar, ya. Anda tulis LOP saya punya 20 dinar pertama. Kalau sudah punya gimana Pak sekarang? Kalau sudah punya, naikkan. Naikkan standarnya jadi 50, jadi 100, jadi 1000. Di angka 1000 inilah sebenarnya angka yang bisa dibilang Anda mau hidup di negara manapun, Anda bisa. Maksudnya bisa gimana, Pak? Bisa dengan semua biaya hidup yang ada di negara tersebut. Kenapa saya bilang 20 dinar? Karena 20 dinar ini adalah angka minimum. Bagaimana Anda bisa melindungi keluarga keluarga Anda ketika ada yang nggak sehat, ketika bisnis keluarga yang Anda bangun tidak berjalan dengan baik. Lalu apalagi? Ini bisa menjadi dana darurat Anda, ini bisa menjadi dana asuransi keluarga Anda, bahkan dengan 20 dinar, keluarga Anda menghidupkan sunnah Nabi. Kenapa demikian? Karena setiap 20 dinar, Anda mengeluarkan zakatnya setengah dinar setiap tahun. Ya, luar biasa. Anda menjadi orang yang the have, orang yang mampu membantu orang-orang di sekitarnya. Impact dari 20 dinar ini. Bahkan Allah sendiri jamin, ya, jamin kenaikan emas itu paling minim itu 10% kalau kita bisa melihat. Kenapa sih rahasia di balik Allah itu menyuruh kita mengeluarkan zakat setiap kepemilikan 20 dinar, setengah dinar? Ya karena ini. Inilah kenapa malam hari ini kita belajar tentang keluarga yang berdaya. Itu cukup punya minim 20 dinar dengan asumsi hidup di Indonesia, ya. Kenapa saya bilang 20 dinar? 20 dinar adalah angka yang sudah saya hitung berdasarkan kejadian COVID. Ya, jadi kalau pada bertanya, Pak, kenapa 20 dinar? Karena waktu COVID. Kalau kita tahu ya, waktu COVID itu terjadi 2 tahun, dan 2 tahun itu kita nggak boleh kerja, 2 tahun itu kita nggak boleh berbisnis, 2 tahun kita nggak boleh keluar rumah, dan seterusnya. Ya, sehingga impactnya apa? Impactnya adalah kita bertahan dengan uang tabungan kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Dan berapa banyak orang yang nggak punya tabungan, akhirnya jual aset, itu nggak gampang untuk jualnya. Ya, nggak gampang untuk jualnya. Itulah kenapa Bapak Ibu, masing-masing dari kita berusaha, yuk bagaimana punya 20 dinar pertama. Gimana caranya, Pak? Nanti saya bahas setelah ini. Nah, ini dia bagaimana dinar bermanfaat untuk keluarga. Perlindungan dari inflasi, aset yang liquid, kapanpun Anda butuh uang, mudah dirupiahkan. Lalu cara mudah memiliki 20 dinar, ini caranya yang pertama, Anda jual dan alihkan aset Anda yang tidak produktif selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau hari ini, ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya aset di rumah yang kita tahu bahwasanya aset itu hanya bikin kita ketawa saja. Maksudnya gimana sih Pak ketawa? Ya karena aset yang Anda beli itu Anda dalam kondisi ini barang lucu, ini barang diskon dan lain sebagainya. Ya, maka kembalikan semua harta aset Anda ke dalam wujud aslinya. Wujud aslinya adalah emas atau dinar. Ya, jadi sebenarnya Anda itu kaya, Anda itu punya banyak aset, cuma ketidaktepatan Anda adalah memindahkan aset Anda beli barang-barang yang lucu, bukan barang yang Anda butuhkan. Padahal sebenarnya tugas Anda di awal adalah punya 20 dinar pertama. Jadi kalau sekarang belum punya gimana Pak? Udah sungguh-sungguh. Kalau sudah punya emas gimana Pak? Pindahkan ke dinar. Ya, kenapa? Keberkahan lebih berkah ketika Anda menyimpan dinar. Lebih mudah bagi Anda menghitung zakatnya. Karena setiap 20 dinar Anda langsung bisa keluarkan setengah dinar. Beda kalau Anda punya emas biasa, Anda harus hitung dulu. Berapa sih zakat yang harus saya keluarkan dari emas yang saya punya. Dan ingat, bedanya Anda menyimpan emas biasa dengan dinar adalah sama halnya seperti Anda makan dengan atau tanpa doa. Dengan doa atau dengan tanpa doa. Atau memasukkan anak ke sekolah umum atau ke sekolah swasta. Tentu ke sekolah madrasah dan lain sebagainya. Tentu keberkahan di situ lebih ada. Apalagi kita tahu mayoritas yang ada di Indonesia adalah masyarakatnya Muslim. Jadi ini yang pertama, Anda jual dan alihkan aset tidak produktif Anda
ke dinar. Kalau sekarang punya ruko, ya Anda jual. Kalau Anda punya tanah, jual. Apalagi punya kos-kosan, jual. Kenapa Pak harus dijual? Ya karena kenaikannya cuma nilai sewa hanya 3 sampai 5%. Ya kan? Kenaikan properti tinggi tapi Anda tidak bisa menjual sesuai kenaikan tadi. Anda harus mendiskon dulu dan belum mudah juga cara bayarnya gitu. Anda bisa cek lah berapa banyak orang jual tanah. Ada yang setahun, 5 tahun, 7 tahun. Maka juallah aset Anda di kala Anda kondisi tenang, bukan pada saat butuh. Karena kalau pada saat butuh, maka Anda akan mendiskon besar-besaran. Pada saat tenang seperti ini, ya Anda jual santai, tinggal pasang spanduk, tulis dijual, ya, kasih pesan di bawahnya, cara bayar mudah begitu. Cara bayar bisa bertahap, cash bertahap, atau bayar 50%, libur 1 tahun, begitu. Terserah cara Anda untuk bagaimana aset Anda cepat terjual sehingga Anda bisa memindahkan aset Anda dalam bentuk dinar maupun emas yang sangat liquid. Yang kedua, menabung rutin. Nah, ini juga sama, butuh waktu juga dari hasil bisnis maupun gaji. Yang paling cepat adalah Anda langsung memindahkan semua aset Anda tanpa pikir panjang. Punya ruko, jual. Ya, kenapa? Nilai sewa hanya 3% kok. Nilai sewa realnya secara aturan tuh memang sebenarnya 5 sampai 7% dari nilai properti. Tapi faktanya di lapangan itu hanya mampu di angka 3%. Kenapa sih Pak hanya mampu di 3%? Karena penyewanya nggak ada, daya belinya nggak ada. Ya, itu. Beda dengan emas, Anda nggak perlu pusing mikirin siapa yang nyewa, nggak perlu mikirin maintenance, nggak perlu mikirin A sampai Z. Anda duduk diam, ya, setelah setahun Anda bisa panen dari dinar yang Anda punya. Oke, teknisnya nanti saya jelasin di akhir. Ini nabung dari hasil jual beli dinar kalau Anda memang eh, menjalankan ini. Lalu kemudian jual barang-barang lucu yang tidak terpakai di rumah. Anda yang lebih tahu mana barang-barang lucu Anda. Oke, ini saya contohkan bagaimana kisah kakak adik menabung emas. Jadi satu kisah, ini kisah nyata. Kenapa saya bilang kisah nyata? Karena memang ini ada orangnya. Jadi kakak adik ya, misalnya namanya siapa ya? Usman dan Umar misalnya ya. Kakak adik ini Umar dan Usman. Nah, singkat cerita, kakaknya ini sangat bank minded. Artinya dari dulu percaya bahwasannya untuk menggandakan aset, untuk melindungi aset atau asetnya itu berbakti kepada dia, ya karena dia punya uang 1 miliar, maka dia taruh di bank karena bagi dia bank itu aman, ya, dan dia terima dari deposito itu. Deposito itu biasanya bunganya itu di angka 3 sampai 4% setelah dipotong pajak. Jadi kalau dari 1 miliar dia hanya terima 4 juta per bulan. Nah, ini kisah kakak adik ini, kakaknya dengan bangga cerita ke adiknya, saya simpan di bank uang 1 miliar, tiap bulan saya terima 4 juta. Ya, tanpa saya harus kerja dan lain sebagainya katanya. Setahun saya terima 48 juta. Oke, lalu adiknya bilang, Kak, kenapa harus nabung di deposito? Simpanlah dalam bentuk emas. Kenapa? Kalau simpan dalam bentuk emas, uang 1 miliar yang kakak punya itu kenaikannya 10%. Minim, ya. Minim itu 10%. Berarti kalau 10% dari 1 miliar itu nilainya 100 juta. 100 juta berbanding 48 juta punya kakaknya, ada selisih 52 juta yang harusnya menjadi haknya si kakak ini kalau menyimpan dalam bentuk emas. Tapi tahu nggak kalau tahun ini emas itu kenaikannya 40%. Kebayang nggak si kakaknya tadi kalau tahu uang 1 miliar dia kalau disimpan dalam bentuk dinar atau emas itu uang 1 miliar dia jadi 1,4 miliar. Ada keuntungan 400 juta yang menjadi haknya dia harusnya. Lalu yang diberikan oleh bank hanya 48 juta. Lalu kemana yang 352 juta? Ya tentu menjadi keuntungan bank memutar uangnya tersebut. Itu ya. Jadi ini kisah kakak adik, ini real. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berdua sama-sama merupiahkan uangnya setelah setahun, kakaknya dapat 48 juta, adiknya dapat 100 jutaan.
ya. Jadi uangnya jadi 1.100.000.000, adiknya, kakaknya 1.048.000.000. Akhirnya apa dari kisah ini? Detik itu juga kakaknya langsung mencairkan depositonya lalu membeli emas mengikuti adiknya. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini contoh lain bagaimana keberkahan menyimpan dalam dinar. Jadi ini salah satu orang yang menyimpan aset rupiahnya ke dalam bentuk dinar. Jadi dia merupiahkan dari uang yang dia punya 630 juta dibelikan dinar. Ya, karena untuk pelunasan haji ya 2 tahun kemudian. Di tahun 2024 ketika dibayarkan haji itu kenaikannya sudah 969 juta dari uang yang dia punya. Ya, jadi artinya ketika pelunasan tanpa mengurangi uangnya sama sekali. Jadi yang membayarkan pelunasan haji itu dari kenaikan dinar yang dia punya. Ya, ini Masya Allah ya, bagaimana menyimpan aset yang tepat. Jadi dinar yang dia simpan berbakti dengan baik setelah disimpan 2 tahun untuk pelunasan. Ini contoh lain ya, ini real ya. Jadi ada salah satu orang yang konsultasi ke saya, Pak, minta tolong ini ada orang sudah simpan dalam bentuk sukuk. Bapak Ibu kalau tahu sukuk itu sebenarnya surat utang negara. Biasanya diterbitkan oleh bank-bank BUMN yang sedang ada proyek dan biasanya setiap sukuk itu beda-beda bunganya. Tapi rata-rata ya kisaran 5-6%. Ya, lebih tinggi sedikit di atas deposito. Nah, orang ini cerita, saya punya uang 2,5 miliar. Dari 2,5 miliar ini saya terima uang ya dari 2,5 miliar ini, sorry. Dari 2,5 miliar ini, Pak, saya sudah nyaman dapat 10 juta per bulan. Ya, jadi dia sudah nyimpan selama 5 tahun, ya, beli sukuk dan tiap bulan terima 10 juta, 1 tahun 120 juta. 5 tahun dia terima 600 juta. Lalu dia minta tolong bantu hitungkan jika seandainya dari 5 tahun yang lalu saya menyimpan dalam bentuk dinar, lebih untung mana Pak? Sukuk atau dinar? Oke, saat itu langsung saya hitungkan. Emas di tahun 2019 saat itu harga di 758, ya 2,5 miliar bagi 758 ketemu 3,2 kilo. 3,2 kilo dikali harga emas kemarin dia bertanya di bulan Agustus 1,4 juta. Sekarang sudah mau 1,6 ya emas tuh berarti udah naik 200.000. Ini bulan Agustus kemarin. Saya hitungkan 3,2 kilo kali 1,4 ketemu 4,6 miliar. Dari 4,6 miliar dikurangi uang dia 2,5 miliar. Ada selisih 2,1 miliar. 2,1 miliar itulah keuntungan orang ini jika seandainya menyimpan dalam bentuk dinar. Ya, tapi karena menyimpannya dalam bentuk sukuk, dia hanya mendapatkan haknya 600 juta saja. 1,5 miliarnya kemana, Pak? 1,5 miliarnya itu ya ya dipakai sukuk tadi. Ya, padahal harusnya dia bisa mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Ya, ini contoh real bagaimana emas ataupun dinar jauh lebih baik dari aset apapun yang kita punya saat ini. Ya, oke. Ini akhirnya dia mendinarkan semua dari depositonya itu hanya menjadi berapa keping saja ini dari 10 dinar. 10 dinar kurang lebih 70 jutaan. 2,5 miliar jadi hanya sekitar 32 keping. Kalau nggak salah ini 32 keping karena saya sendiri yang ngantar. Ya akhirnya detik juga dibelikan dinar. Ini contoh lain kemarin waktu kita jaga pameran. Sama, Bapak ini dengan santainya bilang ke saya, Pak, saya sudah tenang hidup saya. Kenapa? Tiap bulan saya sudah eh apa ya? Alhamdulillah hidup kami sudah aman, Pak. Saat ini kami simpan di sukuk dan tiap bulan dapat 5 juta rupiah. Cukup, Pak, untuk di masa pensiun ini. Jadi dia udah nyaman dengan hidupnya dari sukuk 5 juta tiap bulan. Lalu saya bantu hitungkan dalam dinar, ya. Begitu terkejutnya Bapak ini, harusnya dia bisa dapat lebih banyak dibanding yang dia dapatkan saat itu. Saya contoh hitungkan tadi yang sukuk tadi 2,5 miliar. Maka setelah tahu hitung-hitungannya itu, udah
detik itu juga dia langsung beli 35 dinar untuk test drive ya. Dia belum memindahkan semua sukuknya karena ada proses. Ini karena di pameran ya. On the spot saat itu dia beli di kita 35 dinar, lalu kemudian dia berjanji, "Pak, saya akan proses untuk pencairan sukuk saya akan segera saya pindahkan ke dinar." Inilah maksudnya apa? Orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah, saya bilang mohon maaf ya, tersesat dalam menyimpan aset. Kenapa saya bilang tersesat? Karena harusnya bisa mendapatkan lebih banyak dari itu untuk menyelamatkan asetnya. Ya, terserah Anda mau bilang apa aset Anda, mau tanah, mau rumah, ya, rumah kedua, kemudian apalagi ruko, ya. Detik ini juga Anda harus segera pasang tulisan dijual. Jangan tunda. Jangan tanya alasan lagi, karena Anda udah tahu semua tadi, udah saya bantu hitungkan tadi. Ya, contoh lagi, ini kemarin 5 November ada konsultasi lagi, Pak. Pak Rozi, mohon maaf, bantu hitungkan di deposito, Pak. Ini ada keluarga yang punya deposito 300 juta. Oke, saya bantu hitungkan deposito dengan menyimpan dalam bentuk dinar. Ya, bunga deposito rata-rata 3 sampai 4%. Ya, nggak, kurang lebih ya 3 sampai 4%. Dengan uang 300 juta, maka 1 tahun dia hanya terima 9 juta saja. Ya, dari 300 juta, dengan asumsi dia dapat 3%, hanya 9 juta setahun. Berarti 300 juta, kalau dapat 9 juta, dibagi 12, dibagi setahun maksudnya ya, maka sebenarnya dia hanya terima kurang lebih ya 800 ribuan per bulan. Ya, 800 ribuan per bulan. Beda cerita ketika menyimpan dalam bentuk emas. Ini saya hitungkan dulu 5 tahun. Jadi 1 tahun dia dapat 9 juta, dikali 5 tahun 45 juta. Lalu akhirnya saya bantu hitungkan dalam emas. Emas jika uang 300 juta dibelikan 5 tahun yang lalu, ya itu mendapatkan 401 gram. Di tahun 2024 harganya sudah 1.500.000. Maka uang dia dari 300 juta tadi, kalau disimpan dalam deposito hanya menjadi 45 juta saja selama 5 tahun, tapi disimpan dalam bentuk emas, ya, uang dia menjadi 600 juta. Artinya kenaikannya 100% lebih. Jadi ada keuntungan yang jauh lebih banyak, ya, dibanding ketika disimpan dalam bentuk deposito. Berarti sebenarnya dia menjadi investor bagi bank, di mana bank mengambil lebih banyak daripada yang dibagi ke kita. Bisa Anda lihat sendiri, 317 juta kalau menyimpan dalam bentuk emas. Sedangkan ketika dalam deposito hanya 45 juta 5 tahun. Berarti 250 jutanya, ya, 260 jutanya siapa yang menikmati? Ya bank. Ya, itulah kenapa saya bilang uang di bank itu hanya untuk perputaran harian saja. Ya, beli gas, beli pulsa, belanja, ya. 80% belikan dinar, ya. Oke, jadi poinnya adalah Anda harus punya 20, 100, 500, lalu 1000. Di 1000 dinar inilah angka standar level hidup kita di negara manapun itu bisa. Anda mau hidup di Kanada, Anda mau jadi permanent resident di Australia, dimanapun, ya lebih dari cukup untuk membiayai semua kebutuhan hidup Anda selama setahun, bahkan seumur hidup. Kenapa saya bilang seumur hidup? Ada hitung-hitungannya, ya. Jadi Anda nggak perlu berbisnis, Anda nggak perlu bekerja lagi dengan hanya punya 1000 dinar. Oke, yang pertama buat tangga pencapaian. Anda harus bikin tangga pencapaian. Saya sekarang posisi saya berapa dinar yang saya punya. Kalau sekarang saya nol, saya harus mulai dengan seperempat dinar pertama saya. Ya, yang kedua, ini cara tercepat, pindahkan semua aset yang Anda punya saat ini. Ya, saat ini juga Anda harus kembalikan wujud aset Anda menjadi dinar maupun emas. Kenapa? Karena emas, dinar yang Anda belikan dari hasil jual aset, setelah Anda simpan 2 sampai 3 tahun, bisa membeli aset Anda lagi yang Anda jual tadi. Banyak contoh kisah ini, nanti saya perjelas lagi. Ya, jadi jangan khawatir, Pak, saya nggak punya apa-apa dong, habis jual semua aset saya. Tenang dulu. Ya, emas atau dinar Anda akan bisa membelikan Anda lagi semua yang sudah Anda jual. Trust me, it's true. Ya, oke, lanjut ya.
Jual barang pribadi Anda yang tidak terpakai, rutin beli emas. Ya, ini tangga pencapaian. Ini contoh seperti tadi saya bilang, jual tanah, jual rumah, jual ruko. Ya, jangan pernah jual aset tetangga Anda karena bukan punya Anda. Ya, Anda hanya jual yang punya Anda. Oke, ini ini materi berikutnya. Nah, ini ya. Oke. Kenapa sih Pak harus menyimpan dalam emas ataupun dinar yang tepat? Ya karena nanti ketika Anda menyimpan emas tidak eh, tidak pada tempat yang tepat, maka ketika Anda mau jual lagi, biasanya spirit buyback-nya Anda tidak mendapatkan yang pantas harganya. Itulah kenapa tadi saya sarankan menyimpan dinar. Karena ketika Anda menyimpan dalam bentuk dinar, pasar kita sehat. Kita sudah atur A sampai Z semuanya sama harganya, nggak boleh beda. Ini yang penting ya. Maka ini kelebihan dari dinar, dari desain, ya komunitasnya besar, buyback price. Buybacknya bagus ya. Ini beberapa produk tadi saya bilang 7 dinar, 10 dinar. Jadi yang belum kenal dinar, dinar itu satuan emas, satu dinar itu 4,25 gram. Dan itu sudah ada dari sejak zaman Nabi. Dinar berasal dari kata Romawi, dinarius. Ya, jadi memang dulu Romawi itu sempat juga nyampe ke Arab. Makanya kenapa ini dinar dari sana terus dipakai sampai hari ini. Dan belum pernah ada dibikin sampai 10 dinar selain dari dinar khairul rasikin. Oke, ini ada coret-coret lagi ya. Bentar. Oke, saya lanjut ya. Ini produk-produknya 10 dinar, 5 dinar, 3 dinar, setengah dinar, dan seterusnya. Oke, itu dia. Alhamdulillah, udah selesai. Silahkan, kita bisa tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, tadi tipsnya. Segera jual semua aset yang Anda punya. Ya, jangan pernah ditawar lagi. Ya, lakukan ini. Jadikan semua dalam bentuk dinar. Ya, Anda akan berterima kasih terhadap edukasi ini. Ya, cara beli dinarnya di mana, Pak? Anda bisa tanya Kang Asdin ya terkait ini. Nanti edukasi berikutnya dari Kang Asdin. Saya contohin kemarin, saya baru dari Pekanbaru, saya membantu salah satu mitra kita yang di Pekanbaru. Itu kemarin saya presentasi di 20 orang pengusaha sawit. Mereka per 4 hektar sawit yang mereka punya atau senilai 1,2 miliar, itu tiap bulan juga sama, terimanya 4 juta. Lalu ketika dibelikan dinar, ya, maka uang dia dari 1,2 itu sudah naik 400 juta. Ya, jadi artinya apa? Artinya ketika kita tepat menyimpan aset kita dalam bentuk emas maupun dinar, maka harta kita akan selamat. Dan kita tidak perlu berbagi dengan yang tadi. Kita cuma dikasih 40 juta, yang 250 juta yang menikmati bank. Padahal itu harusnya hak Anda. Yang kisah sukuk tadi, 2,5 miliar, dia cuma terima 600 juta. Padahal harusnya terima 2,1 miliar. Yang 1,5 miliar siapa yang ambil gitu. Ya. Terus kisah yang deposito, 300 juta. Dia cuma terima 45 juta, 5 tahun. Harusnya dia terima 300 juta. Dan seterusnya. Banyak kisah. Ya, yang sawit tadi bahkan setelah disimpan, jadi contohnya gini, awal tahun kemarin ini mitra kita jual sawitnya 4 hektar, nilainya 1,2 miliar, ya awal Januari, Agustus kemarin itu kenaikan ya dari 1,2 miliar yang dia belikan dinar itu nilainya sudah 1,6 miliar. Ada kenaikan 400 juta. Karena apa? Emas tahun ini naik 30-40%. Nah, 400 juta ini dia bilang, Pak, ini kalau saya mau, saya bisa beli satu kafling sawit, Pak, senilai 1 hektar. Ya, ini yang saya maksud. Emas atau dinar Anda bisa membeli semua aset yang sudah pernah Anda jual. Ya, ketika Anda sudah jadikan indukannya dalam bentuk emas maupun dinar. Oke, saya kembalikan ke Asdin. Kita boleh tanya jawab untuk 2 orang apa 3 orang ya. Silakan. Yang bertanya boleh angkat tangan ya. Kita anu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rozi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian ya. Tadi kita sudah mendapatkan inspirasi dan dengan studi kasus ya. Ternyata kalau misalnya kita punya uang sekian, baiknya dikemanain nih.
Karena walau bagaimanapun juga kita tahu bahwa orang-orang kaya itu mereka tuh pintar bagaimana menyimpan uangnya begitu. Ya tersebut dengan investasi dan sebagainya. Cuman persoalannya investasinya ke mana gitu. Ada yang investasinya ke saham, ya sukuk dan sebagainya, kemudian juga ke properti, ada juga yang mungkin investasikan ke bisnis dan sebagainya, ada yang mungkin ke kos-kosan dan sebagainya gitu. Nah, baru saja kita mendengarkan dari Pak Rozi, ternyata seperti itu, ya. Kalau misalnya dihitung nih, kalau misalkan dihitung ke properti kayak gimana, hasilnya berapa, apalagi misalnya yang ke deposito gitu ya, kemudian juga ke sukuk gitu ya, kira-kira berapa untungnya. Tapi kalau misalnya dimasukkan ke dalam emas atau dinar, wih, ternyata hasilnya luar biasa. Nah, oke, ya alhamdulillah. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu. Nah, kita pertama, em, Tuh ada yang angkat tangan tuh. Siapa nah, tuh? siap ya. Kita fokus dulu yang angkat tangan ya. Oke, siap. Silakan yang angkat tangan, tapi mohon juga dibuka kameranya supaya ya bisa saling mengenal gitu ya. Silakan. Ini AZ Ya, Jambi. Nah, silakan. Bisa dibuka audionya. nanti yang angkat tangan sama yang di chat ya, kita coba jawab. Oke, Nah, silakan. Assalamualaikum Kang, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Izin siapa? tanya. Saya Azriani dari Jambi. Ah, Bazliani. Siap, Bazliani. Silakan. Izin tanya, saya ini ada emas 4 gram, itu pun masih nyicil. Nah, itu gimana ya kalau mau dipindahkan ke dinar, gimana ya? Apa saya harus jual? Sementara ini kan belum lunas gitu ya, Pak. hmm, Nah, gimana itu? oke. Itu aja ya, langsung dijawab. Ya. Mm. Oke. Siap. Untuk emas, saran saya sebaiknya hindari yang nyicil. Karena yang buat bayar nggak pasti. Ya, yang buat bayar nggak pasti. Lebih baik Anda beli emas sesuai kemampuan saat ini. Kalau di Dinar Khairozikin itu, Ibu bisa puzzle. Puzzle itu maksud gimana, Pak? Anda bisa beli emas-emas kecil ketika sudah terkumpul misalnya 4,25 gram atau 2,125 gram bisa ditukar tanpa biaya kepecahan lebih besar. Jadi misalnya beli 0,2 gram, 0,5, lalu ketika angkanya sudah mencapai 2,125 gram atau setengah dinar, Anda bisa tukar langsung ya ke mitra kami seperti Kang Azin langsung tanpa biaya. Ya, jadi saran saya untuk emas sebaiknya jangan pernah nyicil. Karena yang buat bayar tidak pasti dan Anda tidak pegang emasnya saat itu juga. Betul nggak? Maaf Pak, ini emasnya udah saya pegang. Itu gimana ya? Sudah dipegang, oke. Heeh. Kalau sudah dipegang, saran saya ya di kita itu di Dinar itu ada program namanya jual LM beli Dinar. Itu bisa langsung kita apa ya misalnya nanti di buyback istilahnya ya. Jadi Hmm. emasnya kita terima, langsung kita hitung berdasarkan harga. Ini dua akad, bukan satu akad, bukan tuker ya, tapi ini jual dan beli. Jadi jual LM LM-nya lalu beli dinar. Nanti dapat berapa dari uang buyback tersebut kalau dibelikan dinar begitu. Nanti bisa konsultasi lagi ya ke Kang Asdin. Oke? Boleh. Oke. Siap. Oke, makasih ya, Mbak Azliani. Dari Jambi. Makasih. Siap. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Bu Neli dari Jember. Silahkan, Bu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Asdin, kemudian Ustadz Rosi. Saya mau bertanya, jika saya udah memiliki Antam nih, gitu, apakah saran dari Kang Rosi itu saya harus menukar Antam saya ke dinar atau ya nggak apa-apa, itu aja Antam aja ditumpuk gitu? Itu gimana? Terus kalau di Antam itu ada mini gold ya. Kalau di dinar itu paling mini berapa ukurannya? Terima kasih. Yang pertama, apakah jika saat ini saya sudah memegang Antam, saya harus tukar ke dinar? Yes. Ya, kenapa? Kesungguhan Anda menghidupkan sunnah diuji dari sini. Artinya apa? Untuk edukasi emas Anda sudah tahu. Tinggal bagaimana sih Anda menjalankan tuntunan-tuntunan yang sudah Rasulullah ajarkan. Kalau kita Muslim, memang sebaiknya menyimpannya dalam bentuk dinar. Keberkahan-keberkahan itu mengikuti. Ya, Anda tinggal jual antamnya, dapat rupiahnya, belikan dinar.
Ya, apakah di dinar khairul razikin itu ada emas ukuran kecil? Ada. Kita paling kecil itu 0,025 gram. Itu senilai kurang lebih sekarang 60 atau 70 ribuan ya. Jadi seharga martabak, satu porsi martabak Anda sudah bisa membeli emas. Ketika terkumpul 2,125 gram, Anda bisa puzzle tanpa biaya. Oke, itu. Siap. Alhamdulillah. Gitu ya, Bu Nelly ya. Nanti lebih detail bisa sharing-sharing juga dengan saya atau misalnya dengan Teh Shirley ya, insya Allah. Siapapun di sini juga yang pengen nanti lebih detail bisa juga konsultasi secara privat ya kepada Teh Shirley ya khususnya ya sebagai wakil resmi. Oke, teman-teman semua, selanjutnya ada Bu Dariah. Nah, Bu Dariah silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih Kak Hasdin waktunya. Ya, Uh, uh, saya mau tanya gini ya, ini kan harga emas tuh kan lagi tinggi ya sekarang. Terus pada saat kapan nih kita harus membeli? Apa nunggu turun dulu atau gimana nih? Karena kan belum tahu ya turunnya juga kapan kan gitu. Terus saya mau tanya juga, kebetulan kan nih saya mungkin ada saya juga ini lagi apa mau jual beberapa aset gitu. Nah, terus dari aset itu apakah saya harus belikan rumah dulu, apa harus dibelikan dinar dulu nih gimana ya gitu. Karena emang terus terang itu aset satu-satunya sih yang saya emang bukan bukan aset satu-satunya, waris lah gitu loh, waris. Jadi insya Allah ada bagian lah untuk saya gitu. Nah, menurut Kang Asdin gimana? Apa saya beliin rumah dulu atau gimana nih gitu? Gitu. A- a- siap. Dapat waris dari almarhum suami gitu, dari almarhum suami. Oke. Gitu. Siap, Mohon pencerahannya ya. siap Yuk. Bu Dariah. Oke, Mohon yuk. silakan Pak Rezi. Ya, pertanyaan pertama tadi boleh diulang. Yang aset ya. Jadi ada satu aset, Mm-mm. apakah baiknya dibelikan rumah atau misalkan Oke, langsung ke dinar gitu. oke. Saya langsung jawab. Yang pertama gini, ketika kita punya uang, ya, baik itu dari warisan jual aset, jangan pernah beli apapun sebelum terpenuhi indukan dinarnya. Kenapa tadi saya bilang 20 dinar itu lebih prioritas dibanding rumah, dibanding yang lain, dibanding apapun? Karena inilah karena 20 dinar inilah fungsinya tadi yang pertama sebagai dana darurat. Dana darurat dari apa, Pak? If something happen dengan keluarga kita, hari ini ada yang nggak sehat, misalnya, uang itu bisa dari 20 dinar bisa kita jual, bisa bantu untuk tanpa harus pinjol, tanpa harus pay letter, tanpa harus ke bank, tanpa harus kartu kredit. Anda sudah punya tombol yang kapanpun Anda pencet hidup. Ya, tombolnya hijau terus karena Anda sudah punya dana darurat 20 dinar. Lalu kemudian if something happen, terjadi COVID lagi kayak kemarin, 20 dinar Anda membantu untuk membackup kehidupan Anda selama 2 tahun sekalipun. Nanti kalau ekonomi sudah bagus, beli lagi 20 dinar gitu, biar terpenuhi angka itu. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk beli emas atau beli dinar? Waktu yang tepat adalah pada saat ada uangnya. Ya, harga hari ini yang kita bilang mahal itu adalah harga termurah ya 5 hari 6 hari kemudian. Kenapa demikian? Emas tidak akan pernah kembali ke harga yang sama. Ya, kalau dalam 1 bulan, lihat tanggal 1 sama tanggal 30 nggak akan sama. Ya, kalau turun itu sebenarnya koreksi harga. Koreksi harga pun hanya terjadi 1 2 hari, habis itu naik lagi, naik lagi. Ya, jadi jangan pernah tunda untuk membeli dinar. Jangan pernah tunda. Ada uangnya, prioritaskan itu dulu. Anda wajib punya indukan dalam bentuk dinar terlebih dahulu. Jangan kiri kanan dulu asetnya. Kenapa? Semakin besar dinar yang Anda punya, Anda lebih berdaya setelah disimpan 1 tahun. Dari kenaikan 10%-nya aja, Anda bisa beli aset lagi. Ya, Anda bisa beli lagi rumah. Anda bisa beli lagi. Anda bisa bikin bisnis lagi kalau seandainya dinarnya besar. Kebayang nggak? Kalau seandainya kita punya 1.000 dinar. 1.000 dinar.
setelah disimpan setahun dengan asumsi kenaikan 10% saja, ya berarti kan kenaikannya sekitar, kalau misalnya sekarang 1000 dinar itu 7 miliar, 7 miliar ya. 10% dari 7 miliar adalah 700 juta. 700 juta itu Anda bisa bikin bisnis, Anda bisa beli aset, Anda bisa apa lagi nih? Eh, bisa membiayai gaya hidup Anda dalam setahun. Dan ketika jual emas jangan pernah bulanan. Ya, beli memang untuk jangka panjang. Panennya kapan, Pak? Panen setelah Anda simpan minim 1 tahun. Tadi kan saya kasih contoh bagaimana perbandingan kebun sawit yang di Pekanbaru berbanding dengan kebun dinar. Ya, ini kan kisah nyata nih, ada nih real. Jadi dia awalnya sawit, dia jual semua 4 hektar, jadi rupiah 1 miliar, 1,2 miliar. Awal Januari kemarin. Sekarang sudah jadi 1,6 miliar bulan Agustus kemarin. Ya, dia jual 400 jutanya itu, dia ambil ya kenaikannya itu, dia buat renovasi rumah. Padahal dia bilang ke saya, kalau mau Pak, ini saya bisa beli lagi sawit saya yang saya jual kemarin. Ya, saya bisa dapat 1 hektar. Itu maksud saya. Jangan belikan rumah dulu, jangan belikan tanah dulu, jangan pernah tergiur dengan aset-aset yang tidak mudah dijual ketika Anda sedang butuh. Ya, kembalikan semua dalam bentuk dinar. Oke? Itu. Oke, baik. Wah, dahsyat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sekalian maksimal mungkin 3 kali aja kali ya, 3 pertanyaan dulu ya, supaya nanti bisa ya kita bisa lebih efektif juga dan juga tidak terlalu malam ya. Oke, selanjutnya Bu Heni nih dari Tangerang. Siap Bu Heni. Kemana Bu Heni nih? Boleh harus Heni lagi? Atau misalnya di chat nih banyak sama juga Mas di chat ya. Boleh, boleh dipilihin Kang, salah satunya deh. Oke, siap, siap. Coba, Saya coba boleh. pilihkan. Nanti yang lainnya bisa nanti insya Allah dengan saya atau Teh Seli ya. Oke, ini Wasliani udah. Siap. Udah jam 12 malam ya ini ya. Oh, ini udah jam. Masih semangat gak ya ini? Masih Iya, semangat ya? Oke, masih semangat nih Mas. Masih ada 270 orang, Masya Allah ya. Alhamdulillah. karena hal begini jarang orang mau share, biasanya di keep untuk Mm-mm. diri sendiri gitu. Itulah kenapa penyebab umat Islam itu nggak apa ya, dalam arti dalam hal ekonomi kita selalu dipandang sebelah mata karena kita didiamkan saja beli tanah, beli Hmm. ruko, ibaratnya kalau sapu lidi itu lidinya tercerai-berai gitu. Coba kalau umat Islam diajarkan punya aset itu jadikan dikumpulin jadi satu. Ketika lidi dikumpulin jadi satu, ibaratnya sapu sudah jadi satu. Itu buat nyapu apa aja bersih. Seperti itu. Iya. Ibaratnya gambarannya. Kita kan nggak punya aset dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, dalam bentuk ruko, dan lain sebagainya. Pada saat butuh, coba mana yang paling cepat berbakti sama kita. Punya rumah, punya mobil. Ketika dijual, nggak gampang. Tapi kalau punya emas, langsung tinggal ke toko emas, langsung kalau punya dinar, jual ke mitra, detik itu juga cair. Tanpa harus pakai diskon, tanpa harus promo, dan Hmm. mendapatkan harga yang pantas. Itu penting. Dan sekarang memang lagi banyak yang nyari Mas. Saya di grup juga kehabisan terus. Nah, itu dia. Baik. Ini Mas, dari Mbak Silvi ya, izin bertanya, Ustadz Razi, untuk Ya, beli emas LM yang keasliannya tidak diragukan, di mana sebaiknya? Karena ya info kemarin kan Mas Antam ada sempat kasus ya, itu gimana tuh Mas? Dan juga mungkin bagaimana kira-kira keaslian dari dinar Herazkin itu sendiri? ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita membedakan emas asli atau palsu? Jadi sebenarnya gini, Antam, ini saya buka data ya, data ini memang nggak di-share ya. Antam itu dalam 1 tahun bisa menjual sebanyak 40 ton emas ya dalam 1 tahun. Kemampuan tambang yang dipunya oleh Antam hanya mampu memproduksi 1 ton. Yang 39 ton siluman itu dari mana? Ya dari tambang-tambang rakyat dan lain sebagainya. Dan Antam hanya memfasilitasi penjualan satu arah saja. Untuk jualnya lagi, cabangnya itu tidak banyak. Ya, bisa dihitung. Masa penjualan 40 ton tidak diimbangi? Kalau mau jual lagi nanti gimana? Nggak dipenuhi di seluruh Indonesia itu. Cabang-cabangnya itu diperbanyak. Padahal kalau 40 ton, korelasinya ya harusnya di setiap tikungan ada. Tapi ini kan enggak.
hanya difasilitasi sekitar 12 cabang di seluruh Indonesia. Dan sisanya dikembalikan ke toko emas. Sehingga yang pegang kendali terhadap harga buyback kembali LM Antam itu adalah dari toko emas. Itulah kenapa kita di Dinar Khairul Razikin saat ini kita dengan penjualan dalam 1 tahun itu memang belum bisa head to head dengan Antam yang 40 ton tadi. Tapi kita saat ini punya hampir 13.000 mitra. Bayangin, 13.000 berbanding 12. Ya. Maksudnya apa sih Pak? 13.000 berbanding 12. 13.000 mitra tersebar merata di seluruh Indonesia. Mau jual dimanapun, mudah, harga sama. Harganya itu maksudnya gimana Pak? Kalau mau jual lagi, kalau acuannya sekarang 1 dinar itu 7 juta, ya 7 juta. Nggak boleh jual di atas, nggak boleh jual di bawah. Inilah yang namanya pasar sehat. Kalau Antam enggak. Kalau Antam dikembalikan ke mekanisme pasar. Akhirnya apa? Kalau mau harga sekian, nggak mau ya udah. Begitu. Ini yang namanya pasar nggak sehat. Karena kendali di tangan orang lain. Kendali di toko emas. Terus gimana Pak? Kalau Dinar Khairul Razikin, dinar yang kita cetak itu bahan utamanya memang dari Antam. Ya, jadi kita memang beli emas itu yang sudah bersertifikat. Tujuannya apa? Menjamin keaslian emas itu 9-nya 4 kali. 24 karat, 94 kali, dan kita biasanya beli dari Antam yang memang sudah bersertifikat LBMA. Jadi kalau membedakan, bedanya apa Pak dinar sama Antam? Antam itu bahan dasarnya, ibaratnya kayu, ibaratnya mebel sama kayu. Kayu itu adalah raw material, bahan dasar. Sama juga Antam menyediakan emasnya. Dinar itu sudah dalam bentuk perhiasan. Artinya kalau perbandingan kayu sama mebel sudah jadi meja, sudah jadi kursi. Itu cara mudah memahaminya. Itulah kenapa kalau orang lihat kok lebih mahal Pak dari Antam? Ya karena masuknya kategori perhiasan, dia sudah ada desain di situ, ada biaya cetak dan pajak yang kita masukkan. Oke? Jadi Oke, untuk dinar seperti itu. baik. Oke, selanjutnya ada dari Bu Heni nih, Tangerang. Bu Heni mau bertanya? Boleh, silahkan. Baik, terima kasih Kang Aslin. Tadi tuh mau Ya, ngomong nggak bisa dibuka mute. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ikut seminar yang luar biasa. Terima kasih Ustadz Rozi atas ilmunya, atas pencerahannya tentang emas. Pertanyaan saya seperti ini. Saya itu ada menyimpan emas. Kan untuk sekarang menyimpan LM memang kebanyakan di Antam ya. Nah, saya itu punyanya IOA. Nah, tadi Antam kan bisa ditukar. Kalau IOA bisa atau tidak? Pertanyaan pertama. Kemudian untuk menukarnya itu kemana mekanismenya? Kalau Antam itu kan memang mudah, hampir sekarang toko-toko emas itu gampang gitu untuk jual belinya. Nah, kalau dinar itu kemana gitu kan? Saya kemarin juga di IOA begitu, hanya ada di agen saja. Jadi di BSI saja tidak nerima kan IOA gitu. Makanya kemarin saya jual, cuman saya jual untuk beli aset. Kalau tadi kan kalau si apa jual aset untuk beli dinar ya saya enggak jual emas beli aset malah sekarang emasnya naik gitu ya tahu gitu nggak dijual dulu gitu pertanyaan saya ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Yang pertama, apakah di Dinar Khairul Razikin menerima buyback selain Antam? Ya, kami terima dengan angka minimum 0,1. Jadi kalau Ibu tadi punya emas merek lain, yang 24 karat ya, yang LM, itu kita terima minimum 0,5 gram, itu bisa nanti lewat Kang Asdin ya. Lalu kemudian, iya tadi kalau dibilang, iya benar, kalau Antam jualnya mudah, betul, tapi Ibu tidak mendapatkan haknya 100%. Kenapa saya bilang nggak mendapatkan haknya 100%? Karena ketika buyback, selisih beli dan jualnya Antam itu minim yang ada toko emas itu 12-20%. Jadi maksudnya gimana sih Pak? Selisih 20-12%. Maksudnya gini, kalau hari itu harga belinya 100.000, maka kalau kita jual lagi ke dia, ke toko tadi,
itu dari 100.000 itu dikurangi 12%. Atau nilainya jadi hanya 88.000. Ya, itu maksud saya. Jadi ibu kehilangan 12.000 dari kenaikan tadi. Beda kalau simpang dinar. Kalau ibu simpan dinar, itu selisihnya spreadnya hanya 5%. Jadi kalau beli 100.000, jual lagi 95.000. Artinya ada keuntungan 7% yang bisa diselamatkan dari yang harusnya menjadi haknya ibu. Itu aja. Jadi kami berusaha memberikan yang terbaik dan juga kemudahan buybacknya ibu bisa tes ya. Ibu bisa tes sejauh ini dinar sendiri kita sudah coba beberapa mitra itu jual di Saudi. Jadi ketika umroh bawa buat uang saku. Di sana kehabisan uang saku tinggal bawa ke toko emas dihargai emas 24 karat. Lalu di Dubai laku, di Turki laku, di semua toko emas BSI pun laku. Ya. Dan emasnya bisa dipegang. Ya, ibu bisa buka dari kemasan, pegang emasnya itu beneran emas. Ya, sampai coba kalau ibu bandingkan dengan LM yang lain, ya, Antam misalnya, ibu Jadi bisa pernah dibuka. begitu buka berpengaruh ke harga nggak? Berpengaruh. Kemasan pecah berpengaruh. Kulit apa? Kemasan kulit ari-arinya hilang berpengaruh. Apalagi nih, tahun dibedain. Ada retro, ada serti, macam-macam lah. Kita nggak beda-bedain. Mau produksi tahun 2020, 2022, harga sama. Kemasan baru, kemasan lama, harga sama. Ya, ini penting. Penting menjaga pasar kita sehat. Dan ini sudah diajarkan dari zaman Nabi dulu pentingnya pasar. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang pertama kali dicek di mana di sini pasar. Karena disitulah terjadinya transaksi langsung muamalah sesama umat. Begitu Bu ya. Artinya kalau sekarang punya emas dijual belikan aset, segera bertaubat, jual lagi, kembalikan lagi ke emas. Kembalikan lagi. Aset buat sekolah kan, buat sosial. Nah, begini, itulah kesalahan terbesar kita adalah menjual emas tiap bulan. Ini nggak benar, ya. Anda harus berusaha puasa, menunda kesenangan. Ya, panennya emas adalah setiap tahun. Ya, jangan tiap bulan, itu nggak benar. Tiap tahun untuk kebutuhan 1 tahun. Jadi misal gini, kemarin ada yang konsultasi ke saya, yuk kita belajar dari video ini. Saya coba share sebelum tutup ya. Nanti habis ini saya share diskusi. Jadi ini dia punya, Pak, kalau seandainya sekarang saya hanya punya aset satu-satunya 2,5 miliar. Sedangkan Bapak tadi nyuruh saya puasa setahun. Lalu setahun ini saya makan apa, Pak? Ini coba hitung-hitungannya. Ini terakhir ya, habis ini saya kembalikan ke Asdin. Ya, ini lihat, ini ada orang konsultasi. Ya, coba saya ulangi dari awal. Pak, saya punya dana 2,5 miliar. Bisakah saya alihkan ke dinar dan pensiun hanya dari dinar? Jadi ibaratnya dia pengen bergantung dengan uang 2,5 miliarnya itu, nggak perlu kerja, ya nggak perlu bisnis, selamanya sampai dia meninggal pakai uang itu. Nah, akhirnya orang ini saya bantu hitungkan, jika seandainya Bapak punya uang 2,5 miliar, yang perlu dilakukan adalah dari 2,5 miliar silahkan ambil, ya, ambil 10% atau berapa kebutuhan kita saat ini. Misalnya per bulan kebutuhan saya 10 juta, maka ambil langsung di depan 120 juta untuk memenuhi gaya hidup kita untuk setahun ke depan. Ya, jadi ini akhirnya, lalu bagaimana Pak untuk memenuhi kebutuhan puasa 1 tahun? Mengingat setelahnya akan saya biar bisa panen terus setelah 1 tahun. Yang perlu dilakukan adalah ini ya, jika saat ini kebutuhan hidupnya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, maka dana dari 2,5 miliar diambil di depan 120 juta untuk memenuhi kebutuhan puasa 1 tahun. Jadi yang dibelikan emas adalah 2,3 miliar. Jangan dicicil tiap bulan jual emas, jangan. Jadi di depan kita sudah memang puasakan dari 2,5 miliar itu hanya 2,38 miliar. Setelah disimpan setahun dengan kenaikan dinar 10% saja, kita nggak usah melihat tahun ini 30-40% kenaikannya. Cukup paling rendah kita hitungnya 10%. Maka dari 2,3 miliar, 10%-nya adalah 238 juta. Ya, 238 juta. Lalu Anda kembalikan yang Anda pinjam 1 tahun sebelumnya senilai 120 juta. Ya,
Jadi biar modal yang kita punya tadi 2,5 miliar kembali utuh, 2,5 miliar lagi. Yang 180 juta Anda pakai di tahun kedua gitu. Nanti di tahun ketiga Anda ambil 250 juta untuk memenuhi gaya hidup setahun. Itu berarti kan udah naik 25 juta atau 22 juta per bulan begitu. Ya, ini gambarannya bagaimana ketika kita sudah nggak punya apa-apa lagi selain itu satu-satunya harta yang kita punya. Ya, kalau melihat tahun ini kenaikan emas malah dahsyat sampai 40%. Kalau 2,5 miliar 40% ya tentu ya dari 2,3 miliar 40%-nya menjadi 952 juta. Ini kan lebih dari cukup buat ngembaliin yang kita pinjam. Bahkan ini bisa beli aset rumah, bahkan bisa bikin bisnis, beli mobil dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi dari video ini udah lebih dari cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kita khawatir gitu. Ya, khawatir bahwasannya emas nggak bisa menjamin hidup kita. Ya, padahal realitanya dengan uang yang sudah Anda punya, Anda bisa bikin bisnis tiap tahun, Anda bisa umroh, bisa jalan-jalan, bisa beli mobil, beli aset dan seterusnya. Tapi kuncinya jadikan indukannya terlebih dahulu besar. Kalau sudah besar, baru dari situ Anda berdaya, ya, karena cash is king. Jangan pernah jual indukannya, ya. Yang Anda ambil adalah selisih kenaikannya saja. Oke, itu saya kembalikan ke Oke, Asdin. baik. Mungkin satu lagi nih Mas Rozi dari SBMR ya, eh, dari Bunda Rosidah. Gimana cara meyakinkan orang atau Mm-mm. keluarga terdekat untuk memulai nabung dinar, gitu Mas? Iya. Untuk mengedukasi orang, bagaimana biar mereka mulai sadar, kebuka cakrawalanya tentang emas, ya. Kadangkala butuh waktu, apalagi orang terdekat kita itu melihat bukti, ya, melihat bukti dari mana? Dari kita, dari kesungguhan kita, ya. Apakah kita hari ini A, besok B, ataukah kita konsisten terus memberikan edukasi tentang ini kan bagian dari perjuangan kita, bagaimana umat Islam itu biar sadar selama ini umat Islam itu eh apa ya jalan sendiri-sendiri semua. Itulah kenapa kita gampang banget dicerai-beraikan. Kita kurang bersatu, kurang sadar, kurang saling mengingatkan di mana bahwasanya untuk siar dinar ini perjuangannya luar biasa di Indonesia. Masih awam. Bahkan dulu pernah orang pegang dinar ditangkap. Padahal sebenarnya dinar khairul rezekin yang kita punya bukan sebagai alat mata uang. Jadi, Pak, gimana kalau menjelaskan ke orang sekitar kita? Minta ke Allah. Allah biar bukakan hatinya. Kan kita niatnya untuk menyelamatkan aset-aset yang dia punya. Kadangkala orang harus kepentok dulu. Contohnya gimana Pak? Kepentok. Ada contoh kemarin, seorang pengusaha, dia punya ruko, punya rumah kedua, punya tanah, ya, punya rumah sewa dan lain sebagainya, termasuk punya Rubicon dan lain sebagainya. Singkat cerita dia menang tender yang mengharuskan dia pakai modal dia di awal, ya. Akhirnya uangnya mengandalkan dari semua aset itu, dijual, didiskon, nggak laku-laku. Tapi singkat cerita dia ingat, saya kayaknya pernah beli dinar senilai 2 miliar kurang lebih ya dan dijual. Detik itu juga laku langsung dan itulah yang menyelamatkan dia untuk bisnisnya dia gitu. Artinya dikala kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, semua aset tidak berbakti kepada dia. Ya, mulai dari apa namanya tadi, mulai dari mobil, ruko dijual semua nggak gampang, nggak langsung ada pembelinya. Begitu dinar, dia langsung bisa jual, fresh money langsung bisa menjalankan project yang dia menang dari tender itu. Jadi untuk siar kepada orang-orang sekitar kita, buktikan dulu kita, dari kita dulu. Ya, biar habis itu Allah membantu kita ya membuka pikiran-pikiran mereka lebih terbuka wawasan mereka tentang dinar. Ya, nggak bisa sehari dua hari, kadang orang sekitar kita, kadang mereka lebih mendengar orang lain, bukan kita. Ya, lebih mendengar orang lain, bukan kita. Itu aja. Oke, jadi Oke, jangan pernah siap. berhenti untuk siar ya. Itu aja. Alhamdulillah. Wah, ini udah ada yang request lagi. Belum jadi itu tuh udah ada yang request nih. Katanya undang lagi nanti Pak Rozi, saya mau ngajak keluarga. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan insya Allah nanti kita coba ya.
ya hadirkan lagi Zoom-Zoom seperti ini insya Allah untuk mengedukasi semuanya insya Allah. Baik, mungkin itu aja dulu Bapak Ibu semua ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi bertanya tapi belum terjawab, nanti insya Allah setelah ini kita coba selesaikan ya. Selesaikan. Dan juga yang mau harga harian nih, ingin melihat harga dinar terupdate ya, silakan nih. Saya udah kirim linknya ya. Ada di sana ada saluran WhatsApp ya dari Dinar Rezekin. Silakan nanti bisa lihat. Kemudian juga kalau misalnya mau ingin mulai nabung dinar, ini silakan bisa mulai klik link ini. Insya Allah nanti terhubung langsung ke nomor Teh Shirley ya. Ada dua cara sebenarnya. Satu, teman-teman bisa langsung nabung. Yang kedua, teman-teman bisa mau daftar menjadi agen dulu atau misalkan disebut dengan SBMR ya atau misalkan MRBA. Nah, nanti insya Allah teman sekalian silakan juga nanti bisa koordinasi bersama Teh Shirley. Selanjutnya untuk closing statement dari Pak Rozi, kami persilakan. Iya, untuk closing statementnya, eh jual aset Anda mulai sekarang sebelum masa ketidakmudahan itu datang. Ya, karena berapa banyak ketika ketidakmudahan itulah kita baru sadar ternyata sejauh ini aset-aset yang kita beli semuanya semu, tidak bisa membantu dan tidak berbakti kepada kita di saat kita sedang membutuhkan. Jadi, pastikan simpan aset yang benar-benar berbakti tiap tahunnya kepada kita tanpa diminta harus berbakti. Ya, kita pasti manennya dan pasti menikmati cuannya. Itu aja. Baik, Alhamdulillah, Insya Allah ya. Terima kasih Pak Rozi atas inspirasinya, edukasinya juga untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi orang yang cerdas keuangan. Orang yang cerdas keuangan yang Insya Allah bisa bahkan bisa pensiun dini ya gitu. Ternyata luar biasa wasilah di hari ini bisa sangat-sangat mempermudah dan saya kira duduk diam rezeki datang itu ternyata di sini ternyata. Bismillah ya Insya Allah. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya dari Pak Rozi dan saya akan lanjutkan nih Pak Rozi. Sepertinya di sini masih ada yang bertanya-tanya gitu ya. Salah mudah-mudahan bagi teman-teman semua yang mau ini saya jabanin ya saya jabanin. Saya temenin teman-teman sekalian insya Allah yang masih mau bertanya juga dipersilakan insya Allah kita akan tutup mungkin sampai jam 22.00 ya. Itu aja dulu. Sementara kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Pak Rozi, makasih banyak. Siap. Siap, alhamdulillah. Saya pamit dulu. Ya.